The beginning of the most recent ice was 70,000 years ago. The ice sheets expanded, the planet's landmass grew, and sea levels fell. Halo teman-teman, pastinya kalian sering mendengar istilah pemanasan global kan? Nah, apa sih pemanasan global itu? Jadi, pemanasan global merupakan proses naiknya suhu rata-rata permukaan bumi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca di bumi. Beberapa gas yang memberikan sumbangan terbesar bagi emisi gas rumah kaca adalah karbon dioksida, metana, nitrogen oksida, dan uap air. Nah, berdasarkan penjelasan hukum termodinamika 2 tersebut, maka aliran panas tersebut menyebabkan suhu di permukaan bumi menjadi naik dan proses terus-menerus selama bertahun-tahun secara umum mengubah iklim di bumi hingga mampu mencairkan es di kutub utara dan selatan, menaikkan permukaan laut, dan berbagai bentuk perubahan iklim global yang lain. Efisiensi suatu mesin Carnot dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut. Efisiensi mesin Carnot sama dengan W per Q1 dikalikan dengan 100% sama dengan 1 min Q2 per Q1 dikalikan dengan 100% sama dengan 1 min T2 per T1 dikalikan dengan 100%, di mana W yang dimaksud yaitu usaha yang dilakukan sistem, Q1 yaitu kalor yang diserap oleh sistem, Q2 yaitu kalor yang dilepaskan oleh sistem, T1 yaitu suhu reservoir tinggi, dan T2 yaitu suhu reservoir rendah. Penyebab dan dampak dari pemanasan global. Penyebab dari pemanasan global: 1. Disebabkan oleh limbah industri, penggunaan listrik yang berlebihan, penebangan pohon, limbah pertanian, serta pencemaran lingkungan. Dan dampak dari pemanasan global yaitu suhu rata-rata bumi meningkat, terjadinya es mencair di kutub utara dengan cepat, permukaan air laut naik, dan timbulnya berbagai macam penyakit baru. Pengertian dari cuaca adalah keadaan yang terjadi pada atmosfer, langit, atau udara di bumi. Cuaca merupakan perubahan suhu, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Cuaca berbeda di berbagai belahan dunia, terjadi dalam hitungan menit, jam, hari, dan minggu. Perbedaan cuaca biasanya terjadi akibat suhu dan kelembapan yang berbeda antara satu tempat dan tempat yang lainnya. Perubahan cuaca sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor di sekitar wilayahnya. Itulah sebabnya kondisi udara di setiap pulau bisa berbeda karena sudut pemanasan matahari dan kemiringan sumbu bumi. Di sisi lain, terkadang pengertian cuaca sering disamakan dengan iklim atau musim. Padahal pengertian cuaca beda dengan iklim dan musim. Untuk mengetahui dan memahami lebih banyak mengenai cuaca, bisa mempelajarinya dengan unsur-unsur hingga jenisnya. Unsur cuaca terdapat 5 parameter.
yaitu tekanan udara, kelembapan udara, suhu, kecepatan angin, dan curah hujan. Untuk tekanan udara merupakan gaya yang timbul akibat keberadaan berat lapisan udara. Tekanan udara disebut juga dengan kerapatan massa udara dalam suatu wilayah tertentu dan bisa berubah. Tekanan udara diukur menggunakan barometer. Untuk kelembapan udara merupakan kandungan uap air yang ada di udara pada waktu tertentu. Kelembapan udara bisa berubah-ubah dan tergantung pada suhu di suatu tempat. Pengukuran kelembapan udara merupakan hygrometer. Sementara suhu menjadi satu di antara faktor dari perubahan cuaca. Suhu dengan temperatur berbeda dari tempat yang satu dan yang lainnya akan berpengaruh pada cuaca. Penyebab perubahan suhu hingga memengaruhi cuaca adalah adanya durasi dan sudut sinar matahari ke bumi akibat letak lintang suatu wilayah. Kemudian, ketinggian suatu wilayah, area datar biasanya menerima panas matahari lebih besar. Dan kondisi awan, makin banyak awan maka panas matahari akan banyak terserap oleh awan tersebut dan bumi hanya menerima lebih sedikit. Yang terakhir, kondisi pepohonan di bumi, makin banyak tumbuhan tinggi, makin panas matahari akan tertahan. Selanjutnya untuk kecepatan angin. Angin dalam jumlah besar diakibatkan oleh rotasi bumi, serta adanya perbedaan tekanan udara di sekitar. Angin bergerak dari tempat bertekanan udara tinggi ke bertekanan rendah. Angin dapat diukur dengan anemometer. Untuk parameter terakhir yaitu curah hujan, adalah jumlah atau intensitas air hujan yang turun di suatu tempat dalam kurun tertentu. Tingginya curah hujan di setiap wilayah berbeda-beda, tergantung garis lintang, ketinggian tempat, arah angin, suhu udara, serta luas daratan. Curah hujan diukur dengan ombrometer. Pemanasan global berdampak terhadap perubahan cuaca ekstrem dan iklim. Pemanasan global merupakan suatu keadaan di mana suhu rata-rata bumi meningkat dari suhu biasanya. Pemanasan global terjadi akibat peningkatan gas CO2 dan gas rumah kaca lainnya di atmosfer. Hal ini dikarenakan meningkatnya gas-gas rumah kaca di atmosfer sehingga sinar matahari yang masuk ke dalam bumi akan terperangkap dan tidak bisa dikembalikan lagi. Dengan keadaan seperti itulah yang mengakibatkan sinar matahari yang masuk ke dalam bumi lebih banyak daripada sinar matahari yang keluar. Hal ini yang membuat suhu rata-rata di bumi menjadi meningkat dan menyebabkan suatu gejala yang sering disebut dengan global warming atau pemanasan global. Banyak dampak yang diakibatkan oleh pemanasan global ini, yaitu mencairnya es kutub yang disebabkan oleh naiknya suhu bumi. Hal ini mengakibatkan kenaikan permukaan air laut. Selain itu, kehidupan dan ekosistem di daerah kutub menjadi terganggu karena hal tersebut. Dampak lain yang begitu terasa di kehidupan kita sehari-hari adalah perubahan cuaca ekstrem dan perubahan musim yang tidak menentu serta perubahan pola presipitasi atau pola curah hujan yang menjadi karakteristik iklim pada suatu wilayah. Cuaca ekstrem akibat pemanasan global menjadi suatu permasalahan tersendiri bagi kehidupan masyarakat luas. Namun, perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak dan ekstrem sangatlah sulit untuk memprediksinya. Selain itu, perubahan cuaca yang terjadi secara mendadak dapat mengganggu kesehatan. Perkenalkan, nama saya Siangga Martus Ritanga dengan NIM 190340099. Dalam materi kami menjelaskan 5 parameter yang dilakukan di lokasi yang berbeda-beda, dan lokasi saya saat ini ada di Kota Sibolga. Berikut data-data dari 5 parameter tersebut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ramadan, NIM 19034095. Saya sekarang berlokasi di Pasaman Barat, tepatnya Kecamatan Luhak Nanduo. Di sini saya akan mengambil data tentang unsur-unsur cuaca. Berikut adalah data-datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Permana, NIM 19034125. Kami akan menjelaskan 5 parameter cuaca dari berbagai daerah. Saya sedang berlokasi di Kota Padang. Berikut data-data dari 5 parameter cuaca tersebut. Perkenalkan, saya Mainur Hayati dengan NIM 42114170026. Pada kelompok kami menjelaskan 5 parameter, yaitu suhu, kecepatan angin, tekanan udara, curah hujan, dan juga kelembaban. Untuk lokasinya, saya berada di Kota Kebumen, Jawa Tengah. Adapun data-data yang telah diperoleh yaitu sebagai berikut.
Meminimalisasi dampak pemanasan global. Yang pertama, konservasi lingkungan dengan melakukan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis. Yang kedua, menggunakan energi yang bersumber dari energi alternatif guna mengurangi penggunaan energi bahan bakar fosil atau minyak bumi dan batu bara. Yang ketiga, daur ulang dan efisiensi energi. Biogas menjadi hal yang baik dan perlu dikembangkan, misalnya dari sampah organik. Yang keempat, upaya pendidikan kepada masyarakat luas dengan memberikan pemahaman dan penerapan atas prinsip-prinsip. Yang pertama, dimensi manusia. Manusia berperan sebagai pengguna perusak lestari alam. Manusia harus diberi kesadaran atas pentingnya alam bagi kehidupannya. Selanjutnya, penegakan hukum dan keteladanan. Pelanggaran atas tindakan manusia yang merusak lingkungan harus mendapat ganjaran. Selanjutnya, keterpaduan. Seluruh elemen masyarakat harus mendukung upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penegakan hukumnya. Selanjutnya, mengubah pola pikir dan sikap. Faktor-faktor lingkungan fisik, makhluk hidup lain, dan manusia memiliki peran masing-masing dalam lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu etika lingkungan. Kecintaan dan kearifan kita terhadap lingkungan menjadi filosofi kita tentang lingkungan hidup. Apapun pemahaman kita tentang lingkungan hidup dan sumber daya, kita harus bersikap dan berperilaku arif dalam kehidupan.